Selamat petang, Semeton Bali Express. Semoga dalam keadaan sehat. Sesuai janji, kita hari ini mempertemukan dua tokoh, dua master di bidang masing-masing, ya, untuk menyatakan mediasi dan mengklarifikasi apa yang sudah viral belakangan di media sosial. Tentunya tempat ini yang kita pilih di Candy Cafe di kawasan Dalung, ya, untuk owner yang memfasilitasi, saya ucapkan banyak terima kasih atas tempat yang sudah disediakan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kita langsung saja sapa kedua master kita yang akan memberikan klarifikasi terkait yang sudah viral di media sosial. Selamat malam, Jero Bayu Gendeng. Selamat malam, salam rahayu, salam dunia gendeng. Selamat malam, Jero Jepang. Nah, seperti kita ketahui, di media sosial ada terjadi silang pendapat antara dua master kita ini. Titiknya itu adalah permasalahan antara, maaf, suara agak terganggu ini, antara dukun palsu dan dukun yang benar-benar dukun. Ini belum menemukan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Saya mulai dulu dari statement Jero Bayu. Sila. Dari dia dulu ya. Maaf ya. Gitu. Gitu. Ya. Jadi yang menantang adalah Jero Jepang. Kita mulai dari Jero Jepang. Silakan, Jero. Om Swastiastu, Rahayu, Semeton Sareng Sami. Di video kali ini Jero Jepang akan membahas 4 statement ya yang Jero Jepang kemarin viralkan itu tentang Bayu Gendeng. Yang pertama, yang Jero Bayu Gendeng yang bilang mengucapkan bahwa pesulap merah itu mensamaratakan semua dukun palsu dan cabul. Dan Tiang sendiri sudah membilang kalau bahwa pesulap merah tidak pernah menyamaratakan, tapi dia masih percaya dengan dukun tradisional dan dukun beranak. Nah, dan yang kedua tentang orang yang tidur di kuburan ya, atau diam di kuburan, takut atau tidak, itu pun Jero sudah jelaskan. Jero sendiri 1 tahun tidur di kuburan ya. Itu tidurnya ke kuburannya jam 10 malam sampai jam 5 pagi Jero pasti langsung pulang. Nah, di dalam kuburan tidak ada fenomena apapun yang Jero rasakan, hanya ada bunyi-bunyi ya. Bunyi-bunyi itu yang Jero pikir positif ya, suara binatang selain itu. Nah, statement yang ketiga tentang apa ya, Jero Bayu? Mungkin Jero Bayu masih ingat? Lupa. Yang nanya siapa? Aduh. Kalau yang nanya aja lupa. Jawab dah dulu yang kedua. Nah, dua statement itu. Ya. Atau satu aja jawab dah. Oke, Jero, silakan Jero Bayu tanggapi statement yang pertama tentang dukun itu. Salam rahayu, salam dunia gendeng, Satyam Eva Jayati. Pertama, saya mengucapkan suksumo atas undangan atau terima kasih dan fasilitas yang dijembatani oleh media Bali Express. Jadi kalau mungkin agar videonya lebih kelihatan jelas, mungkin di channelnya media Bali Express ya, biar agak lebih jelas suaranya ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, Tiang adalah Made Bayu Gendeng yang blog dan gendeng. Jadi saya dalam hal ini tidak pernah mengaku pintar atau mengaku waras. Oke. Sebenarnya saya bangga sekali dengan beliau Jero Jepang yang telah mengundang saya. Apa penyebabnya saya bangga? Walaupun saya belum pernah berjumpa, dan saya salut karena Jero Jepang ini dalam usia muda loh, itu sudah bergelar Jero. Hebat sekali. Jadi dalam usia muda, Jero Jepang ini sudah bergelar Jero
yaitu yang biasanya disandang oleh seseorang yang telah melalui proses pewintenan. Contohnya mangku dan lain-lain, atau juga yang telah menjalankan kewajiban sebagai jero balian atau jero dalang. Jadinya patut kita bangga, tapi entah kapan dia mewintennya saya kurang tahu, haknya dia. Oke? Selanjutnya saya juga salut dengan jero Jepang yang menggunakan dengan bangganya menggunakan nama negara yang jelas-jelas kalau negara itu memang orang-orangnya pintar-pintar. Saya yakin di Jepang itu orangnya pintar-pintar, mempunyai kemampuan kecerdasan yang luar biasa, dan jero Jepang ini sangat bangga dengan negara Jepang dibandingkan dengan negara lainnya. Jadi saya salut dengan jero Jepang ini. Nah, sekarang saya sebenarnya dalam hal ini bingung untuk menjawab. Kenapa? Jadi begini, ada sebuah konten YouTube dengan YouTuber datang ke Bali. Saya tidak kenal siapa dia, tapi dia tahu saya entah dari mana. Kemudian dia janjian, kemudian dia mewawancarai saya. Nah, wawancara itulah yang dipotong-potong oleh jero Jepang hingga menimbulkan tantangan. Sebenarnya apa yang saya buat itu adalah kepada si rambut merah, Marcel, bukan kepada jero Jepang. Namun, dalam hal ini, jero Jepang dalam statementnya mengatakan sebagai murid daripada Marcel, yaitu haknya dia. Jangankan menganggap sebagai murid, menganggap sebagai kakak kandungnya pun jero Jepang itu juga haknya dia. Asalkan jangan menganggap sebagai ayah kandung. Ya, nah jadi sebenarnya tantangan ini salah kaprah. Namun kalau ini sekarang saya sesuaikan, otomatis live ini tidak terjadi. Makanya saya tetap akan menjawab. Oke. Saya minum dulu. Ya, terus. Nah, jero Jepang yang terhormat, jero Jepang harus paham bahwa masyarakat kita ini kedewasaannya tidak sama. Maksudnya begini, masyarakat kadang-kadang menyamaratakan, masyarakat loh, menyamaratakan. Jadi masyarakat kadang-kadang adanya ulah oknum-oknum tersebut, oknum-oknum dukun, oknum-oknum balian yang melakukan trik-trik yang merugikan. Sekali lagi saya katakan, yang merugikan. Karena jangan sampai kemudian trik itu atau teknik itu yang menguntungkan, yang merugikan. Nah, kadang-kadang ketika kita berbicara di media, itu bisa diplesetkan, atau cara berpikir atau cara tangkap seseorang terhadap sesuatu itu bisa berbeda-beda. Yang kita cemaskan, apa yang dibuat oleh Marcel dan Anda yang mengaku sebagai muridnya, itu membuat persepsi cara pandang masyarakat Indonesia, terutama di Bali ini, menyamaratakan balian atau dukun menggunakan trik. Oh, kalau jero Jepang nggak pernah ya menyamaratakan ya? Anda tidak menyamaratakan, tetapi persepsi orang. Pernahkah Anda, ini saya katakan oknum, ketika di jalan ada terjadi sesuatu, kemudian ada deal-dealan, orang mengatakan apa? Institusi begini bisa disogok. Pernahkah Anda mendengar orang mengatakan itu oknum? Tidak. Karena apa? Cara pandang manusia, cara kedewasaan kita tidaklah sama. Ya, jero Jepang pintar. Kan jero Jepang lama di Jepang. Jero Jepang itu pergaulannya orang-orang pintar. Tetapi masyarakat kita tidak semuanya sama seperti jero Jepang. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua,
Anda tidur di kuburan 1 tahun, Ya. yaitu hak Anda. Anda mau tidur 1 tahun, 10 tahun, itu hak Anda. Tetapi itu jangan Anda pakai bukti dengan Anda tidur 1 tahun, di kuburan itu tidak ada energi-energi lain. Energi metafisika dan fisika itu berdampingan. Kalau apa yang Anda lakukan begitu, berbahaya. Besok, kuburan-kuburan setro yang ada di Bali bisa tercemar kesuciannya. Nih, Bayu Gendeng sangat menghormati ibu yang menguasai kuburan itu. Stop tuh, Mun. Stop. Ya, belum, saya jawab. Udah. Nah, ketika Anda tidur di kuburan, Anda tidak melihat hantu, yaitu hak Anda. Karena kembali lagi, bisa jadi kemampuan spiritual Anda, kemampuan supranatural Anda, atau pergaulan Anda yang luar biasa, hingga Anda tidak sampai, atau Anda memang menolak hal itu. Tetapi banyak masyarakat kita yang mengakui hal itu. Itu yang kedua, silakan. Silakan. Untuk statement yang pertama sangat melenceng ya. Karena Jero Jepang kan membahas bahwa pesulap merah itu sudah menjelaskan di akhir videonya yang dia bilang itu dukun cabul, dan dukun itu kalau tidak cabul ya menipu gitu. Tapi di akhir segmen pasti mengisikan dukun yang dimaksud itu tidak termasuk dengan dukun beranak dan dukun dukun pijat. Itu Jero Bayu Gendeng sudah melenceng sekali ini. Bentar, tengah itu. Ya. Jadi ada pertemuan dari Jero Bayu Gendeng bahwa Anda menyamaratakan Jero Bayu Gendeng menyamaratakan. menyamaratakan bahwa semua dukun di Bali akhirnya seperti itu. Pendapat Anda? Bukan. Ini tentang pesulap merah. Karena iya. mungkin Jero Bayu Gendeng tidak menonton semua videonya pesulap merah. Sedangkan Tiang sebagai muridnya pesulap merah selalu menonton videonya dari awal sampai akhir, makanya tahu dukun yang dimaksud dengan pesulap merah itu adalah dukun yang tidak termasuk di sana, dukun beranak dan dukun pijat. Itu tidak termasuk, bukan menyamaratakan. Itu. Berarti dukun di Bali itu kan tidak semua. Kalau pendapat Jero Jepang, kalau dukun di Bali tidak semua ya. Di Bali ada namanya Balian Usade dan Balian pijat juga ada ya. Jero Jepang tidak pernah juga membongkar trik-triknya tersebut karena itu memang yang Jero Jepang tahu bahwa itu benar-benar dukun yang benar-benar ngayah ya, yang tidak memakai trik sulap seperti itu. Oke, verifikasi sudah ya. Ya. Pertama sudah dulu. Kita cukupkan. Yang kedua, Yang kedua, Jero Jepang gimana ya? Tidak setuju ya dengan Jero Jepang percaya dengan gaib ya, tapi apakah mungkin seorang Jero Jepang yang sudah dari SMA ya, dari SMA ngatur ngayah di sebuah pura, pokoknya mengertilah tentang hal-hal itu, tapi saat Jero Jepang tidur di kuburan, kenapa Jero Jepang itu tidak pernah melihat? Kalau merasakan, Jero Jepang tetap merasakan. Yang Jero bahas itu melihat, bukan merasakan. Itu. tapi ini soal keyakinan. Ya. Anda yakin bahwa kuburan itu masih keramat? Dan lagi satu, Jero tidak ada membahas tentang kuburan Bali, kuburan Jawa atau kuburan apapun. Yang jelas di kuburan, ya. Sekali lagi Bayu Gendeng, dengar itu. Oke, ya. Pertanyaan gua, ya. Dah. Silakan lanjut ke statement yang ketiga yang Jero buat. Statement yang ketiga, masa Jero lupa ya, apa ya? Apa ya? Yang lain, yang diingat apa lagi? Jero Bayu mungkin bisa sudah dicatat apa ya? Ngapain saya nyatet yang nanya Anda? Saya kan tinggal jawab. Saya lupa juga. Orang itu harus konsisten. Tapi Jangan apa-apa. di Facebooknya ngomong A sampai di sini ngomong C. Apa ya? Nah. Kan susah kita ya. Saya aja buat catatan karena saya merasa saya masih gendeng. Inilah bedanya. Kalau orang sudah merasa pintar ya nggak perlu buat catatan. Ya. Maaf cu, saya salah. Saya masih gini soalnya. Masih junior. Nah, di statement yang ketiga yang bertanya dengan Bayu Gendeng. Sabar ya nonton ya.
Jepang lupa juga spontanitas juga soal yang tidak senang tentang Jero Bayu Gendeng yang menggunakan sugesti atau boleh menggunakan trik sulap agar mendapatkan sugesti. Nah, statement yang itu langsung Jero Bayu. Menggunakan trik sulap nggak ada saya ngomong. Boleh Ada tidak? ini. Kalau trik ya. Ya, Tapi menggunakan trik sulap mendapatkan sugesti. Ya, makanya bukan trik sulap, trik. Trik itu apa? Nah, trik itu apa? Teknik itu apa? Sugesti itu apa? Ya. Hasil daripada sugesti ada sebuah namanya placebo. Itu yang Anda harus pahami. Jadi, supaya saya tidak banyak komen, itu di Wikipedia tuh ada penjelasan apa itu sugesti, apa itu placebo. Jadi, terkadang kita bisa menggunakan trik-trik atau teknik-teknik tertentu ya untuk menimbulkan sugesti secara afirmasi positif yang berguna meningkatkan imun daripada pasien-pasien kita. Contoh, saya seorang peramal, tenung. Saya penenung dengan metode Bayugana namanya. Sekarang ketika pasien-pasien saya lihat sesuai dengan tenung-tenung berdasarkan warige, pelintangan, dan numerologi dan lain sebagainya maupun palmistry, di sana nampak ada kata-kata keretaan rumah tangga. Ada kata-kata kehancuran rumah tangganya. Di situ saya menggunakan trik. Dalam artian, saya pasti akan membesarkan perasaannya dia. Kata-kata, ya, Anda pasti dalam hal ini ada jalan keluarnya. Itu adalah memberikan sugesti berasal daripada trik. Bagaimana kita ngetrik dalam hal trik kata-kata. Dan Anda ingat, leluhur kita, leluhur saya bilang, sering juga memakai itu. Tapi trik kata-kata. Contoh, jangan duduk di atas bantal. Nanti bisa bisul. Jangan duduk di pintu. Nanti caplok buta kalau. Saya sekarang tanya, ketika Anda sekarang berbuat seperti ini, apa yang terjadi kepada penerus generasi kita? Pak, jangan buta kalau Pak. Ini sebuah negak nih di bantal bulan. Ada yang bisol-bisol. Oh Pak, ini penitu. Saya ini adalah pengikutnya Jero Jukut Jepang. Ini benegak nih 1 bulan. Tidak seperti itu. Jadi begini, ada hal-hal, ada trik-trik kata-kata, ada teknik-teknik tertentu, ada momentum-momentum tertentu yang dimunculkan seseorang pelaku supranatural, pelaku metafisika yang tujuannya adalah positif. Memang saya akui, ada oknum lagi sekali yang menggunakan ilmu-ilmu trik dengan alat-alat sulap, alat-alat yang bukan untuk media sebagai praktisi supranatural. Tetapi itu adalah oknum. Harus diketahui itu adalah oknum. Tidak semua menggunakan itu. Saya itu adalah magician. Bahkan saya menjuarai juara 2 di The Master RCTI tahun 2009 di dunia sulap. Dan saya juga sekarang di kepengurusan keparanormalan yang ada di Indonesia. Jadi saya paham, masing-masing kita mempunyai pakem masing-masing. Kalau paranormal juga punya pakemnya, pesulap pun juga punya pakemnya. Jangan karena ingin viral itu semua dicampur adukkan. Ingat pesan saya ini. Paranormal itu ada oknum, pesulap pun ada oknum. Oknum apa ya maksudnya? Nah, oknum apa silahkan Anda lihat di Google. Banyak juga oknum-oknum pesulap juga. Jadi jangan selalu mengatakan bahwa dalam posisi ini paranormal, dukun, balian itu bersih ternoda, kemudian pesulap itu selalu seperti bersih karena dia selalu menjadi alat-alat sulap sebagai media trik itu sebagai pembenaran bahwa itu adalah suatu kebenaran. Tidak seperti itu. Ya, kan memang kebenaran untuk hiburan itu kalau pesulap. Nah, ini kan masalahnya kan
seorang dukun di Bali memakai trik sulap, kan gitu nih. Nah, trik sulap. Nah, ini sudah diklarifikasi oleh Jero Bayu Gendeng bahwa kata pesulap itu yang mereka tidak ada sebutkan. Seperti itu. Gimana? Tapi saya masih kurang ini. Bagaimana kalau misalnya ada seorang oknum ya, oknum balian atau oknum dukun atau oknum apa itu yang menggunakan suatu trik, misalnya dragon touch. Dragon touch. Dragon touch, menggunakan dragon touch untuk mensugesti muridnya seperti itu. Nah, Jero Jepang yang ganteng, sekarang baru Anda ngomongnya oknum. Tapi kalau kemarin saya lihat di postingan Anda tidak ada kata-kata oknum. Terima kasih kalau Anda sudah sadar. Kata-kata ini yang saya senang dengar. Ya, tepuk tangan deh, nggak apa-apa. Ya, itu benar, oknum. Jadi Anda pun mengakui ada oknum kan? Ya, oknum. Ini bagus. Itu makanya jangan. Kan tadi dari awal Anda tidak ada bilang oknum. Yang ini tuh balian usada dan balian ini. Loh, balian tuh di Bali banyak. Banyak balian tenung. Ya. Ini banyak nggih. Fokus ke pertanyaan aja. Ya. Jelas kalau ada balian, dukun atau paranormal menggunakan media itu, contoh dragon touch. Ya. Sekarang pertanyaannya untuk apa dulu? Nah, untuk membangkitkan katanya energi dia tuh ini muridnya katanya inilah energi yang dinamakan energi ini. Nah, gitu. sekarang saya bertanya, merasa dirugikankah pasien itu? Ya, karena dia belajar di sana. Ada pelaporan nggak? Ada merasa dirugikan nggak pasien? Ada Atau pelaporan. Anda yang merasa rugi? Ke inboxnya jadi. Ya sudah, laporkan aja. Ini kan negara hukum. Kalau itu memang merasa dirugikan, apa yang dirugikan ya laporkan. Iya. Tapi kan kalau bukan di Indonesia, kalau bukan korban langsung yang melaporkan tidak bisa. Kalau Ya yang sudah, kalau nggak merasa dirugikan ngapain? ya, Kalau cuma di Jepang kan untuk mengedukasi gitu loh, bahwa ada trik ya suruh seperti dia ini. laporkan kalau itu memang itu sebuah bentuk penipuan yang merugikan, sekali lagi ya, merugikan ya, silakan dilaporkan. Dan ingat, balian-balian yang melakukan trik-trik ya, mengatasnamakan agama, dukun-dukun paranormal, oknum yang mengataskan namakan agama, itu memang tidak etis. Kita ada pakemnya. Coba ring budek kecapi, ring apa itu lontarnya ada. Nah, tahukah bahwa hukuman para balean, hukuman para dukun paranormal atau seseorang yang sudah menggeluti dunia spiritual, hukumannya lebih berat. Hukuman skala. Dan hukuman niskala itu berat. Kalau kita sekarang tidak boleh kita menghakimi. Kita boleh membuat konten-konten yang mengedukasi. Ya. Kalau umpamanya itu sebarkan, tidak perlu tantangan, apalagi kayak si rambut merah, si nyari bobrak begitu. Buat edukasi. Masyarakat kita sudah cerdas kok. Tanpa dijelaskan, masyarakat sudah banyak yang tahu kok bahwa ini adalah oknum. Banyak kok. Tapi jangan salah. Dalam sebuah dalam sebuah kegiatan keparanormalan, balian dukun itu kita sudah banyak ada wadah. Di sana di dalam wadah itu ada ADART. Bahkan di Sulap pun saya juga ikut keanggotaan di FMI. Jadi forum biar nggak salah ngomong Magic Indonesia itu ada seluruh Indonesia. Saya juga masuk di dunia itu Sulap. Semua ada ADART. Kalau sampai terjadi oknum, laporkan ke organisasinya. Kalau dia tidak dalam organisasi, biarkanlah pasien itu yang melaporkan. Karena Anda ini sebagai apa? Sebagai utusan para dewa kah? Atau Anda utusan apakah? Saya kan bingung. Saya ini sekarang bicara dengan utusan mana? Saya jawab ya. Juru Jepang itu bersifat edukasi, sama seperti pesulap merah. Juru Jepang bersifat edukasi. Nah, kalau pesulap merah mungkin dia pesulap merah di Jawa aja ya. Dukun paranormal itu kan dibahas, oknum dukun atau paranormal yang menggunakan trik sulap. Kalau juru Jepang di Bali, oknum balian yang menggunakan trik sulap atau sugesti-sugesti seperti itu. Itu kan sekarang baru ngomong oknum. Kemarin kan enggak. Jadi terakhir, Ya. bahwa terjadi kesalahpahaman dalam beberapa menggunakan kata-kata ya. Ya. Sekarang ada lagi
pertanyaan. Oh, ada. Lagi satu. Nah, Oke. yang lagi satu karena empat statement. Kita terbatas Maaf, juga ini. pesulap merah tidak pernah mencari viral dengan yang Juru Bayu Bergendang katakan yang di statementnya Juru Bayu itu dia malah edukasi ya itu. Karena ini Juru Jepang membahas tentang pesulap merah. Memang ada pesulap merah itu mencari viral. Dia nggak pernah mencari viral. Kalau viral kan baru-baru ini. Ya, ini ya. Itu kan terserah pengakuannya orang, nggak mau nyari viral. Kan masyarakat yang menilai. Masyarakat yang menilai. Sekarang kalau Anda mengatakan masalah edukasi, apa Anda pikir saya tidak pernah mengedukasi? Coba Anda lihat Facebook saya. Saya pun memberikan edukasi. Tetapi ingat, kita ini punya rasa, kan Anda katakan punya rasa. Ada sopan santun budaya kita. Ada kata-kata yang bisa membuat perasaan orang menjadi terluka. Ada cara-cara kita yang lebih elegan dalam menyampaikan sesuatu tanpa perlu seseorang direndahkan. Ada cara yang lebih elegan menyampaikan sebuah edukasi kepada masyarakat tanpa membuat dia malu. Anda pikir orang-orang tersebut yang oknum itu, dia tidak punya keluarga? Bagaimana rasanya itu? Sekarang dia punya istri, dia punya anak, punya apa, kemudian orang tuanya diviralkan di pojokan. Apa yang terjadi? Saran saya, Juru Jepang ini orang yang luar biasa. Saya salut dengan Anda. Tetapi begitu juga sampaikan ke guru Anda siapa si rambut keriting ini siapa? Merah. Oh merah. Oh. Sampaikan ke rambut merah. Ya sampaikan. Berikanlah masyarakat edukasi yang lebih elegan. Ya tidak perlu dikatakan dari saya karena seorang murid dengan guru pasti dekat. Ya kalau saya sih jujur saya tidak pernah dekat dengan si rambut merah walaupun kita sama-sama menjadi pesulap di Jakarta. Kalau secara elegan itu seperti apa maksudnya Juru Bayu? Nah, Jangan ngomong aja elegan tapi jelaskan elegan itu seperti apa yang Juru Bayu maksud. Gitu loh. Saya tidak perlu mengajari seseorang yang sudah bekerja lama di Jepang tentang arti kata elegan. Ngapain Anda bertanya dengan orang gendeng apa Karena sih apa? arti? Karena yang Juru lihat Juru pesulap merah ataupun tiang kan udah elegan, tidak Ya, ada menantang sudah. siapapun, tidak ada menyebutkan nama, tidak ada juga. Tapi mencari orang ada. Hah? Itu kan karena di gini apa Kayak namanya? gitu. Diberikan gini untuk ke sana gitu loh. Oke. Kita cukupkan supaya tidak terlalu panas ini suasananya. Tapi satu hal, saya menantang kedua tokoh ini. Saya tidak ingin juga ditipu-tipu. Saya ingin keduanya silahkan tunjukkan kemampuan Anda ke audien. Anda punya kemampuan. Oh. Juru Bayu punya kemampuan. Silahkan, saya mulai dari siapa nih? Dari Jepang dulu ya. Sebentar, kini karena waktu kita terbatas. Kita ada session berikut. Kita akan ini belum puas, saya juga belum puas dengan jawaban ini. Mungkin nanti saya kasih kesempatan mereka untuk berpikir lagi. Kita akan pertemukan lagi di lain waktu. Oke, sekarang saya minta supaya audien kita percaya bahwa mereka adalah the master. Silakan. Jero Jepang tampil lebih dulu. Oh, Bayu aja dulu. Jero Jepang sebagai Yang masih anak muda masa belum tampil. Kan Yang yang muda, nantang Lucy. anak muda. Ya, silakan. Ayo. Main. Pindah Nah, kamera. sudah lama nggak pernah main ginian masih ini nggak? Ya. Pemirsa Balik Press, demikian tadi telah kita saksikan argumen dari masing-masing yang berseberangan, tapi kita ingin pembuktian di video berikut ini. Silahkan tunggu, kita mempersiapkan diri dulu.